sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersorak-sorai, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Tetapi sebelum kami mendengarkan cerita-Mu, biarlah Tuhan cerita-Mu ini betul-betul tertanam dalam hati dan pikiran kami, adik-adik kami yang ada di rumah, sehingga kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami dan kepada adik-adik kami yang ada di rumah pada hari ini, karena kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang Kakak Tina mau tegur sapa dengan adik-adik sekolah yang punya Kakak Tina dulu ya. Shalom. Shalom Kak Tina. Gimana kabarnya semua? Baik. Adik Yoksan lagi bikin apa ini adik Yoksan? Saya lagi latihan menyanyi Kakak Tina. Oh, adik Sheila, Lagi main boneka Kakak Tina. adik Merly. Lagi baca-baca Alkitab nih. Kalau adik Merly lagi ngapain? Biasa main game. Aduh, ini asik sekali. Adik Angel lagi ngapain? Mabar, SSS. Nah, sekarang Kakak Tina mau bagi-bagi kue hari ini sama kalian. Senang ya? Sekarang Kakak Tina mau bagi-bagi kue dulu ya adik-adik sama adik-adik di sekolah minggu pada hari ini. Nah, ini untuk adik Yoksan. Makasih Kakak Tina. Sama-sama. Untuk adik Sheila. Kakak Tina. Sama-sama. Untuk adik Merly. Makasih, Kak Tina. Nah, ini untuk adik Randy. Makasih Kakak Tina. Gimana San? Ikan asin ada apa? Ikan asin ada apa? Masih ada ikan asin ada apa? Wah, Kakak Tina. adik-adik, ternyata kuenya Kakak Tina kurang satu. Tidak dapat. Siapa yang tidak dapat? Siapa? Adik Angel tidak dapat. Oh. Sudah. Nanti Kakak Tina akan belikan lagi satu untuk adik Angel ya. Ya, jangan nangis dong. Cuk. Iya. Nah, adik-adik di rumah, sebentar kita akan mendengarkan cerita yang luar biasa tentang mujizat yang dilakukan oleh seorang bapak. Nah, kalau hari ini Kakak Tina bagi kuenya tidak cukup, tetapi cerita yang akan kita dengarkan sebentar, bapak ini malah mempunyai sedikit makanan, tetapi bisa memberi makan banyak orang. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan cerita ini sama-sama. Selamat menyaksikan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik yang di rumah, demikianlah tadi cerita firman Tuhan. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa Bapak yang mempunyai makanan sedikit tetapi ternyata cukup untuk banyak orang. Ya, Bapak itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, Tuhan Yesus ternyata bisa loh memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik yang di rumah, kisah ini terdapat di dalam Alkitab. Sekarang kita mau baca Alkitab dulu. Semuanya siapkan Alkitabnya dan buka dari Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kakak Tina ulang ya. Markus pasal 6 ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Nah, Kakak Tina akan membacakan dengan cepat ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka dengan mengambil jalan darat. Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Nah, adik-adik, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya, kepada Tuhan Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Tuhan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Nah, sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau
Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100 orang, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, adik-adik, luar biasa mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ternyata Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, sungguh ajaib. Dan yang paling penting adalah hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Ketika dia melihat banyak orang yang tidak makan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan dia menyediakan mereka makanan dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengucap syukur, kemudian 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, adik-adik, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, dan Kakak Ina berharap bahwa apa yang sudah disampaikan hari ini itu tertanam baik dalam hati dan pikiran kalian. Ingat ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, hati kita harus selalu penuh dengan belas kasihan. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut dan penuh kasih, bukan cuma terhadap diri kita sendiri, tetapi terhadap Tuhan dan terhadap sesama kita manusia. Nah, adik-adik, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, untuk menutup kebenaran firman Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman pada hari ini. Engkau sudah mengajarkan kami bahwa Tuhan Yesus sangat luar biasa. Hati Tuhan Yesus penuh dengan belas kasih. Dan ajarlah kepada kami dan adik-adik kami yang ada di rumah, agar kami mempunyai hati seperti hati Tuhan, yaitu penuh dengan belas kasihan. Bukan cuma kepada diri kami sendiri, tetapi kami mau mengasihi Tuhan Allah kami, dan kami mau mengasihi sesama kami manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat cerita-Mu yang sudah datang di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami sangat mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan, dan kami sangat Tuhan berterima kasih buat cerita firman-Mu pada hari ini. Ini doa kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya di tempat yang bagus, yang diremas-remas. Ya, kita siapkan persembahan kita, nanti Kakak Sela yang bawa kita dalam doa persembahan. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, tiba saatnya kami akan
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau di mana kesempatan kami masih bisa memuliakan Engkau, beribadah kepadamu. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai, melindungi, memelihara anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah perlindungan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu yang sekolah Tuhan, mengikuti online di rumah Tuhan. Biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kemampuan sehingga mereka mampu belajar dengan baik. Jadikan mereka anak-anak yang diberkati Tuhan, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan atas setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur biarlah Tuhan Kau juga memberkati kakak-kakak pembimbing yang telah melayani pada hari ini. Biarlah semuanya Tuhan Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan tutup ibadah kami pada siang sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.